Yusuf dijual menjadi budak. Yakub memiliki 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah yang sangat indah. Saudara-saudaranya iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi dan menceritakan isi mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya. Katanya, di dalam mimpiku kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara Yusuf pun semakin membenci kepadanya. Lalu ia bermimpi pula mimpi yang lainnya. Kemudian diceritakannya kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Katanya, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kemudian ayahnya menegurnya, mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Mereka pun berencana untuk membunuh Yusuf. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Lalu mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Israel, tetapi janganlah kita apa-apakan dia." Kemudian saudara-saudaranya itu pun setuju. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa kepada mereka ke Mesir. Jubah Yusuf pun dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Kemudian Yakub berkata, "Anakku sudah mati." Ratap Yakub sangat sedih. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Fir'aun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf terus bekerja dengan keras. Dia membuat pilihan-pilihan yang baik, bahkan ketika orang berdusta mengenai dirinya dan memenjarakannya. Di situasi sulit, Yusuf mempercayai Allah dan Allah menyertai Yusuf. Akhirnya, Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir sama seperti Allah firmankan kepadanya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kisah Yusuf menunjukkan bagaimana dalam kedaulatannya Allah terus bekerja mengalahkan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Walaupun Yusuf mengalami situasi yang buruk dalam perjalanan hidupnya, Tuhan selalu menyertai dan mengasihi Yusuf hingga pada akhirnya ia diangkat menjadi Raja Mesir.